kalau memang ini dua hal yang satu kan, misalnya, kenapa nggak misalnya pakai cuma sila kedua aja? Kita misalnya nggak usah bicara ketuhanan Maha Esa, misalnya gitu kan nggak bisa juga. Betul. Karena dia saling menjelaskan gitu. Itu bisa salah kita mengukur. LGBT itu mungkin bisa dibolehkan di sini. Bisa diperbolehkan. Atas nama kemanusiaan itu sebenarnya. Betul. Tapi apakah itu ukuran kemanusiaan yang benar? Tidak. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu bukan ukuran kemanusiaan yang benar? Ya, tentu mengacu kepada nilai-nilai ketuhanan kan. Nah gitu itu kan kita harus baliknya ke sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RKP dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami dalam acara podcast Rumah Kebangsaan Pancasila bersama saya Kak Rahman. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber dari Rumah Kebangsaan Pancasila bersama Bung Edi. Apa kabar, Bung? Kabar baik, Rahman. Kabar baik ya, luar biasa ya. Wah, tetap semangat ya Bung Edi ya. Semangat. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melaksanakan podcast gitu ya, seputar tentang wawasan kebangsaan. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang mengangkat podcast dari Bung Rocky Gerung gitu ya. Betul. Tentang 3 topik pembahasan yang cukup menarik juga. Dan sahabat-sahabat RKP, buat sahabat RKP yang belum melihat dari pembahasan kita sebelumnya tentang ideologi topik pembahasan Pancasila, ideologi Pancasila, kemudian juga bicara tentang Pancasila itu bisa diubah dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah seharusnya tidak berideologi kan menurut versinya Bung Rocky Gerung seperti itu. Jadi bisa nanti sahabat-sahabat RKP jangan lupa saksikan terlebih dahulu podcast kita yang sebelumnya supaya nanti masuk ke podcast yang saat ini akan kita bawakan bisa lebih tersambung gitu ya. Ada korelasinya antara pemahaman yang sebelumnya dengan yang saat ini akan kita bahas. Baik Bung Edi, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan, kita ingin mengajak sahabat-sahabat RKP dimanapun berada untuk menyaksikan terlebih dahulu cuplikan atau tayangan video dari Bung Rocky Gerung berikut ini. Biasanya Kak Rahman ngajak salam dulu. Oh iya. Saya sampai lupa ya, saking termotivasi dan ingin penasaran gitu, ingin menyaksikan video Bung Rocky Gerung. Baik, untuk itu sahabat RKP mari kita pegikan salam nasional dulu Bung Edi. Salam nasional merdeka. Baik, terima kasih Bung Edi sudah mengingatkan gitu ya. Biasanya kalau udah malam gini gagal fokus gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita akan bisa terus melanjutkan kembali wawasan kebangsaan kita di dalam podcastnya Rumah Kebangsaan Pancasila. Dan seperti tadi saya sampaikan, kita akan mengajak sahabat-sahabat RKP untuk melihat kembali cuplikan atau tayangan dari video Bung Rocky Gerung. Oke, buat tim silakan dipersiapkan. Harap menunggu. Iya. Jadi memang menarik ya kalau beberapa video Bung Rocky Gerung yang harus ditanggapi gitu ya. Bisakah orang ateis hidup di Indonesia yang ideologinya Pancasila? Bisa. Karena ateisme itu tidak mengganggu. Ateisme kan bukan kriminal. Ateisme bayar pajak, negeri ini perlu pajak, jadi biasa aja. Apa yang ditakuti? Kan orang selalu bilangnya sila pertama untuk ketuhanan yang Maha Esa, kan ateisme dalam tanda kutip nggak kenal ketuhanan yang Maha Esa, gimana? Itu sila pertama, tapi sila kedua memungkinkan orang jadi ateis. Humanisme itu adalah ateis. Kemanusiaan yang adil dan beradab dasarnya adalah ateis. Saya terangkan sedikit ya supaya nggak salah paham. Kalau saya berbuat baik atas nama kemanusiaan, tidak ingin dapat pahala di surga, orang akan bilang saya ateis karena nggak percaya ada pahala di surga. Yang ada soal, karena saya tidak ingin berbuat sesuatu untuk dapat pahala. Justru itu perbuatan yang tidak otentik, palsu. Kalau bilang saya berbuat sesuatu kebaikan supaya saya masuk surga tuh. Kalau masuk surga ya bonus aja kan. Nah pikiran semacam itu ya pikiran sekuler. Di dalam sekularisme, di dalam pikiran sekuler ada versi ateisme itu. Tidak semua orang ateis adalah sekuler, tapi ada versi ateis dalam sekuler, yaitu humanisme tadi. Nah dalam sejarah politik, sila kedua itu yang oleh Bung Karno disebut humanisme, yang kemudian dipanjangkan jadi kemanusiaan adil dan beradab, itu justru di abad tengah dimaksudkan untuk membatalkan otoritas gereja teokrasi yang menganggap bahwa orang itu hanya berbuat baik bila direstui oleh langit,
bahkan disebut sola gratia. Karena direstui oleh Tuhan maka dia berbuat baik. Itu konsekuensinya panjang bahwa politik dikendalikan oleh gereja. Maka muncul humanisme. Jadi humanisme itu adalah antitesis dari teokrasi. Dengan kata lain, sila kedua Pancasila itu antitesis dari sila pertama sebetulnya. Sebetulnya bertentangan dua sila itu. Nah, saya menafsirkan. Tapi ada di dalam dalam satu sumber hukum yang sama, yaitu Pancasila. Ya, karena itu saya bilang menafsirkannya Pancasila itu bukan sesuatu yang utuh, itu gabungan dari macam-macam pikiran sebetulnya. Karena itu nggak tepat menyebutkan Pancasila itu ideologi. Sebetulnya itu pandangan hidup yang plural. Kalau ideologi dia mesti tunggal, mesti koheren. Ya, betul. Sila pertama pasti bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi boleh nggak bertuhan. Demokrasi kan boleh nggak beragama kan. Karena agama itu adalah hak. Jadi boleh dia pakai, boleh nggak dia pakai. Kalau di kita sekarang kan dianggap kalau nggak beragama itu nggak Pancasilais. Lo agama itu adalah hak, boleh dipakai nggak, boleh nggak dipakai. Sama dengan golput agama itu kan. Jadi ateisme itu sebetulnya golput di dalam teologi itu. Saya nggak mau pakai hak saya beragama. Apakah saya jahat? Tidak. Jahat kalau saya melanggar KUHP, membunuh orang itu jahat. Apakah ateis membunuh orang? Begitu banyak penerima Nobel perdamaian yang justru adalah ateis itu. Nah, di sini ateisme dianggap sebagai hal yang berbahaya. Kita mesti jujur supaya kita nggak dihantui oleh istilah yang kita nggak mengerti. Itu kan karena fanatisme budaya, yang sehingga orang nggak bisa melihat itu secara jujur gitu loh. Padahal secara kebudayaan, agama asli kita tuh ada yang animisme, politisme, ateisme tuh. Ateisme juga agama. Karena dia meyakini sesuatu hanya berdasarkan kemampuan dia untuk melihat penderitaan lalu dia layani penderitaan orang lain. Kan dia udah beragama seperti bagi dia kan. Bagi dia. Nah, yang kacau ateisme dianggap anti Tuhan. Bukan, ateisme itu tidak peduli dengan konsep Tuhan. Jadi ngapain dia mau anti sesuatu yang dia nggak peduli gitu kan. Ya soal biasa. Menjelaskan itu agak susah betul. Dianggap anti Tuhan nggak anti Tuhan. Kalau itu antiteis ya. Itu antiteis. Dan orang bisa misalnya bertuhan pada pengetahuan dia sendiri, ya nggak apa-apa kan. Pada imajinasi dia ya silahkan. Baik. Ya. Jadi kita menanggapi tentang videonya Bung Rocky Gerung gitu ya, Bung Edi ya, tentang ateisme dan pertentangan antara sila pertama dan sila kedua di dalam Pancasila gitu ya. Jadi bagaimana pandangan Rumah Kebangsaan Pancasila dalam hal ini Bung Edi selaku ketua dari Rumah Kebangsaan Pancasila akan hal itu gitu. Iya, kalau tadi Bung Rocky katakan bahwa ateisme itu bisa diterima di Indonesia atau bisa hidup di dalam Pancasila, itu kita setuju. Kita setuju itu. Cuma kalau kemudian ujung-ujungnya mempertentangkan antara sila satu dan sila kedua gitu ya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu ya. Dengan sila kedua kemanusiaan yang beradab. Nah, disitulah kita tidak sependapat. Tidak sependapat karena sila satu dan sila kedua ini kan kita tahu dia sebenarnya kan satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan sebenarnya. Maka itu kalau di dalam agama itu kita mengenal namanya golden rule ya. Ada aturan emas itu. Aturan emas ya. Yang semua agama itu dia punya golden rule yang sama bahwa kita harus mencintai Tuhan dan kita harus mencintai sesama manusia, kan gitu ya. Dan bahkan kalau kita pahami lebih jauh bahwa sebenarnya bentuk kita mencintai Tuhan itu adalah dengan jalan kita mencintai sesama manusia. Artinya kan dia satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya memang di sini kan kita perlu memahami lebih dulu sih apa yang dimaksud dengan ketuhanan, apa yang dimaksud dengan kemanusiaan itu. Jadi kenapa kita katakan bahwa orang ateis itu bisa hidup di dalam negeri kita ini atau di dalam Pancasila? Karena sebenarnya bahkan dia nggak bertentangan sama sila satu karena. Sila satu itu penekanannya tidak kepada bicara Tuhan sebenarnya, tapi fokusnya itu bicara tentang ketuhanan.
Kan gitu ya. Bicaranya tentang ketuhanan. Jadi apa itu ketuhanan sebenarnya? Kehendak ya, kehendak Tuhan ya, atau kehendak ada maunya Tuhan, Tuhan ada, itu seperti apa gitu ya? Ada Tuhan, ada ketuhanan. Ya. Kalau Tuhan kan lebih bicara sosok Tuhan. Ya. Tapi kalau ketuhanan ini lebih kepada kehendak. Atau kepada hukum, atau kepada ajaran sifat Tuhan itu sendiri. Jadi Pancasila itu sebenarnya tidak ambil pusing kita itu Tuhannya namanya siapa. Terus kita punya Tuhan berapa gitu. Yang bahkan kalau kita lihat di negeri kita ini ya, di dalam agama-agama yang ada negeri kita, itu bahkan punya konsep ketuhanannya kan beda-beda. Berbeda-beda, betul. Konsep kita tentang Tuhan itu beda-beda. Dari berapa agama itu? 5 ya? 6 keyakinan besar yang diakui di negara kita. 6 agama itu kan konsep tentang Tuhan itu beda-beda. Jadi tidak ke situ fokusnya. Tapi kita fokusnya kepada bahwa kita meyakini ada satu ajaran yang universal, yang sama, dan itu kita harus tunduk kepada ukuran yang universal itu. Gitu sih yang ini. Nah, jadi kemanusiaan itu apa? Jadi kalau ini kan bicara Tuhan, terus ketuhanannya, manusia terus kemanusiaan. Nah, kenapa di sila kedua ya? Kalau kita bicara kemanusiaan itu di sila kedua, kenapa harus kemudian di sila kedua itu ada penjelasan di situ, ada keterangan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan itu bukan sembarang kemanusiaan nih, tapi kemanusiaan yang dia harus punya sifat adil dan beradab. Nah, kemanusiaan ini kan kalau kita bicara manusia ya. Ini kan kalau kemanusiaan ini kan artinya ini kehendak manusia. Atau dorongan jiwa manusia. Betul. Dan kita tahu jiwa manusia ini kan kompleks sebenarnya. Artinya di sana tuh ada nafsu di sana. Ada ego di sana. Tapi kita juga meyakini bahwa ada kebenaran ilahiyah. Ada God spot itu. Ada kebenaran ilahiyah di dalam diri kita. Ada suara Tuhan. Ada ketuhanan itu. Ada nilai-nilai kebenaran di dalam diri kita. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, penjahat itu manusia apa bukan? Manusia. Dan punya kemanusiaan ya? Punya. Atau kalau misalnya bangsa-bangsa bengis, bangsa-bangsa penjajah yang dulu melakukan penaklukan, pendudukan, pembunuhan, bertumpahan darah itu mereka itu manusia atau bukan? Manusia. Dan punya kemanusiaan ya? Punya. Fir'aun itu manusia misalnya. Manusia dan punya kemanusiaan juga. Punya. Cuma bukan ukuran kemanusiaannya yang salah kan? Jadi kalau bicara ukuran kemanusiaan itu bisa rancu. Kalau ketuhanan itu udah pasti begitu. Tuhan itu kan dia tidak berubah, dia mutlak sifatnya. Kalau manusia itu ukurannya itu bisa rancu. Makanya kemanusiaan yang mana ini? Nah, dijelaskan Pancasila ini kita bicara kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena gini, artinya itu sebenarnya bicara tentang kemanusiaan yang murni. Nah, kemanusiaan yang murni atau kalau dalam bahasa konstitusi kita itu disebut dengan dorongan keinginan yang luhur. Jadi suatu dorongan keinginan tapi dia luhur. Dorongan keinginan luhur itulah yang outputnya itu adil dan beradab jadinya. Tapi kalau dorongan kemanusiaan kita itu yang masih bercampur dengan ego, dengan hawa nafsu, dengan kepentingan, dia menjadi apa? Jadi tidak adil. Jadi kemanusiaan itu bisa tidak adil. Artinya perbuatannya atas dasar tadi dorongan tadi itu yang membuat dia berlaku tidak adil terhadap sesama manusia yang lainnya kan gitu ya. Iya, bisa tidak adil dan bisa biadab kan. Iya, gitu. Betul. Tidak beradab, bisa begitu. Nah, ini lebih ke bicara dorongan keinginan luhur. Dan ketika dorongan keinginan kita itu sudah luhur atau kemanusiaan itu sudah murni, dia outputnya itu akan menjadi satu perilaku yang adil dan beradab itu. Nah, itu sebenarnya manifestasi dari ketuhanan itu. Jadi disitulah antara ketuhanan dan kemanusiaan itu sudah sinkron dia. Makanya dia yang sebenarnya tidak bertentangan, tapi dia
dua hal dalam wujud yang berbeda. Yeah. Jadi bentuk implementasinya daripada kita melaksanakan ketuhanan itu, melaksanakan ketentuan-ketentuan Tuhan ya dengan jalan kita mempraktekkan kemanusiaan yang murni tadi, yang adil dan beradab. Nah kalau kita mau pahami lebih jauh ya masalah itu ya, ini kalau kita bicara agama-agama yang ada, kita kalau di Muslim itu konsep Tuhan kita kan tauhid. Yeah. Tuhan Qulallahu Ahad. Yeah. Jadi Tuhan itu satu adanya, Esa. Gitu. Kalau kita lihat misalnya saudara kita yang Nasrani, kan konsep Tuhan tentang Tuhan beda ya. Yeah. Mereka punya konsep Trinitas ya. Jadi dalam kepercayaan mereka bahwa Tuhan itu hadir dalam tiga pribadi yang berbeda. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Ya. Ada Allah sebagai Tuhan Bapa, ada Yesus sebagai Tuhan Anak, dan ada Bunda Maria itu sebagai Roh Kudus. Ya. Berbeda sama kita. Terus kalau misalnya kita lihat saudara kita yang Hindu ini lebih kompleks lagi. Di satu sisi mereka mengenal yang namanya Trimurti itu. Jadi Trimurti itu mirip-mirip sama Trinitas ya. Jadi kalau dalam pandangan umat Hindu kan ada 3 dewa inti itu ya. Ada Brahma sebagai pencipta, terus ada Wisnu sebagai pemelihara, terus dan ada Siwa yang membinasakan sebagai dewa yang merusak, perusak. Dan bahkan di Hindu itu kan punya kepercayaan banyak dewa. Di agama Hindu itu bisa ratusan dewa. Bahkan kalau di India sana bisa ribuan. Di India ya. Karena mereka kan ada yang namanya kepercayaan panteisme ya. Panteisme itu mereka mempercayai bahwa alam semesta ini sebenarnya pengejawantahan dari Tuhan. Jadi setiap hal itu kayak ada Tuhannya, ada dewanya. Matahari ada dewanya, angin ada dewanya, air gitu juga ya. Iya. Kan kita punya konsep tentang Tuhan berbeda juga. Terus kalau kita bicara saudara kita yang Buddha misalnya, kalau Buddha itu Tuhan siapa? Tidak ada ya. Agama Buddha. Dia mengakui Tuhan tapi tidak. Iya, bahkan di dalam agama Buddha itu kan, dia tidak mengenal konsep seperti yang agama yang lain. Jadi dalam agama Buddha itu tidak ada konsep penyembahan pada Tuhan. Tapi bukan berarti mereka tidak bertuhan. Tapi bahkan mereka tidak punya nama Tuhan. Jadi kalau ditanya namanya siapa Tuhannya orang Buddha, nggak ada. Tapi mereka percaya bahwa ada satu kekuatan yang maha besar, yang menurut mereka itu mereka sebut dengan sesuatu yang tidak dilahirkan, sesuatu yang tidak dijelmakan, sesuatu yang tidak diciptakan, dan sesuatu yang bersifat mutlak. Jadi mereka mempercayai itu. Tapi mereka tidak sebut itu Tuhan, dan tidak ada konsep penyembahan seperti agama-agama yang lain. Kalau kita kan di Islam ada penyembahan, di Kristen juga begitu, di Hindu juga begitu. Tapi kalau di Buddha kan nggak ada. Atau kalau misalnya lihat di Konghucu itu juga punya keunikan sendiri tentang kepercayaan mereka tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu buat mereka Tuhan yang Esa, Tian itu ya, dan punya pemerintahan di langit sana. Di langit. Yang dibantu oleh para dewa dan para malaikat itu. Negeri kayangan gitu ya. Kayak negeri kayangan gitu ya. Dan Tuhan itu memimpin satu pemerintahan langit. Gitu. Dan manusia itu di bumi sebenarnya mewujudkan satu pemerintahan seperti yang Tuhan punya di langit sana. Nah, kalau kita lihat dari konsep tentang Tuhan di agama-agama yang ada itu ya, ini kan kita semua berbeda-beda. Nama Tuhannya berbeda-beda, jumlah Tuhannya juga mungkin beda-beda. Ya. Tapi memang Pancasila tuh tidak masuk ke ranah itu. Maksudnya itu menjadi hal yang nggak krusial. Tapi yang paling penting adalah kesepahaman kita, kesepakatan kita bahwa dengan cara apapun kita menyebut nama Tuhan itu, dengan cara apapun kita menyembahnya,
atau berapapun misalnya jumlah Tuhan yang kita percayai, tapi kita percaya bahwa ada ukuran universal yang ditetapkan bagi kehidupan kita, dan kita harus mengikuti ukuran universal itu. Itu yang menjadi fokusnya Pancasila ya. Jadi kalau kemudian antara sila 1 dan sila kedua itu dipertentangkan, bahkan tadi Bung Rocky itu bilangnya antitesis gitu ya. Iya sebutnya antitesis ya. Bahwa sila pertama, sila kedua ini adalah antitesis dari sila pertama. Padahal dia sebenarnya satu kesatuan. Satu kesatuan ya bisa dipisahkan. Cuma ya kemanusiaannya itu harus kemanusiaan yang beradab. Jadi ketika kita mampu melaksanakan kemanusiaan yang murni, suatu dorongan keinginan dan luhur, kita hidup dalam keluhuran itu, sehingga kehidupan kita jadi adil dan beradab, sebenarnya disitulah letak kita sudah mengimplementasikan ketuhanan itu. Nilai-nilai ketuhanan. Karena di situ kita sudah hidup di dalam di dalam ajarannya, dalam ajaran Tuhan. Jadi nggak penting ini ateis kayak apa kayak, jadi ukurannya lebih di situ sih, lebih di situ. Baik. Gitu sih kalau tentang tadi itu, Karman. Ada hal lain yang perlu jadi jelas maksudnya antara pemahaman dari Rumah Kebangsaan Pancasila dalam hal ini ya Bung Edi gitu ya, kita yang sudah memaparkan tentang bahwa pemahaman tentang akan hal ateisme dan pertentangan tadi. Yang kita angkat di sini kan lebih kepada jangan sampai gitu ya pemahaman ini diyakini oleh banyak masyarakat dalam hal ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita, akhirnya jadi seolah-olah Pancasila itu selalu kontradiktif kontradiktif gitu, dengan nilai-nilai itu kayak nggak ada korelasinya, nggak ada keterhubungan antara sila pertama, sila kedua, sila ketiga dan lain sebagainya. Saling kontradiktif. Padahal kan sebetulnya kalau kita mau kupas sila persilanya itu semuanya saling terkait dan saling terhubung, betul. Antara satu dengan yang lainnya gitu. Iya betul. Makanya sekali. Bung Edi tadi sangat jelas memaparkan bahwa ya bentuk daripada kita mengejawantahkan kepercayaan kita kepada Tuhan ya melalui nilai-nilai kemanusiaan gitu. Kemanusiaan yang bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah bentuk daripada akhlak atau budi pekerti kita bahwa kita mengakui adanya ketuhanan kan gitu. Iya. Cuma memang gini juga yang mungkin perlu kita sampaikan bahwa walaupun kita tidak, misalnya kalau ada orang misalnya nggak percaya Tuhan, itu kan nggak mungkin kita usir, misalnya nggak boleh tinggal di Indonesia. Tetap diterima asal mereka tadi bisa melaksanakan satu kehidupan yang di atas dasar kemanusiaan yang beradab itu ya. Cuma juga kita mendorong bahwa Pancasila itu mendorong supaya kita itu membangun koneksi kepada Tuhan. Karena sebenarnya kalau kita bicara kemanusiaan itu, dia kan sebenarnya ukuran kebenarannya itu kalau di ketuhanan itu sendiri. Di ketuhanan nilainya sendiri. Itu ya. Jadi kita nggak bisa, kalau memang ini dua hal yang satu kan, misalnya, kenapa nggak misalnya pakai cuma sila kedua aja? Kita misalnya nggak usah bicara ketuhanan Maha Esa, misalnya gitu kan nggak bisa juga. Betul. Karena dia saling menjelaskan gitu. Misalnya kalau kita cuma bicara tentang kemanusiaan misalnya, itu bisa salah kita mengukur. Misalnya di Indonesia ya, kalau kita hanya bicara kemanusiaan, mungkin LGBT itu. Oh iya. LGBT itu mungkin bisa dibolehkan di sini. Bisa diperbolehkan. Misalnya atas nama kemanusiaan, kan kasihan dia kan memang ya sudah misalnya anggaplah terlahir kayak begitu, dia ya dengan berbagai alasan itulah. Atas nama kemanusiaan itu bisa saja kemudian jadi boleh seperti di negara-negara barat. Atas nama kemanusiaan itu sebenarnya. Betul. Tapi apakah itu ukuran kemanusiaan yang benar? Tidak. Nah, dari mana kita tahu bahwa itu bukan ukuran kemanusiaan yang benar? Ya, tentu mengacu kepada nilai-nilai ketuhanan kan. Nah gitu. Kan kita harus baliknya ke sana. Jadi kita nggak bisa pisahkan itu. Kan kalau kita bicara misalnya negara-negara barat yang membolehkan LGBT misalnya, itu kan bicaranya atas nama kemanusiaan. Tapi apakah itu kemanusiaan yang sebenarnya? Kan enggak. Karena kalau kita harus koneksikan kepada ukuran fitrah Tuhan itu. Jadi dari mana kita tahu bahwa itu bukan ukuran kemanusiaan yang benar? Karena Tuhan
tidak menciptakan apa yang Tuhan ciptakan itu memiliki. Iya kan, kita bisa tahu dari itu kan. Iya, mana ada binatang sama sesama jenisnya kan gitu ya. Artinya Tuhan menciptakan kan semuanya udah sesuai dengan fitrah dan kodratnya kan gitu ya. Fitrahnya kan nggak begitu. Fitrahnya nggak jantan sama jantan. Terus betina sama betina, nggak ada itu. Dalam konsep penciptaan Tuhan kita nggak lihat itu. Betul. Artinya ini Tuhan nggak mau yang kayak begitu gitu. Kan kita harus mencocokkan, mensinkronkan kemanusiaan kita dengan ukuran itu. Itulah kenapa ada dua sila itu, ketuhanan dan kemanusiaan. Gitu. Yang keduanya sebenarnya dia tidak terpisahkan itu. Begitu tuh. Ya kalau di dalam Islam kan ada istilah hablum minallah dan hablum minannas kan gitu ya. Jadi bagaimana itu golden rule itu. Iya, golden rule-nya kan begitu. Jadi bentuk kita berhubungan kepada Tuhan ya dengan kita menjaga hubungan sesama manusia gitu. Saling hormat menghormati kemerdekaan, baik kemerdekaan keyakinannya, kemerdekaan kelompok, golongan dan lain sebagainya kan begitu. Dan di agama-agama lain sama mengajarkan juga hal begitu, yang sama. Di Hindu juga begitu, Buddha juga begitu, Konghucu juga begitu, sama. Baik. Karena itu golden rule ya. Jadi hukum universal itu, hukum universal. Baik, menarik sekali Bung Edi. Jadi sahabat-sahabat RKP dimanapun berada, jadi itu pandangan kami di Rumah Kebangsaan Pancasila tentang kaitan antara sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Ini bukan cuma bicara tentang sila 1 dan sila 2 saja, tapi ini kalau kita ngomongin semua sila yang ada di dalam Pancasila itu semuanya saling terhubung dan saling terkait dan kan gitu ya. Dan sangat sinkron sekali. Tidak ada kontradiktif. Baik. Kita masuk ke video berikutnya Bung Edi ya. Berarti tolong teman-teman dari kru persiapkan videonya karena ini pembahasan yang sangat menarik juga yang Bung Rocky Gerung angkat kembali gitu ya tentang liberalisme berarti sekarang ya. Next dari Rian XFI, apakah Pancasila dan liberalisme bisa berjalan beriringan? Liberalisme pasti tidak mungkin menghalangi Pancasila tuh, tapi sebaliknya Pancasila bisa menghalangi liberalisme tuh. Jadi lebih baik ada kultur liberal supaya Pancasila itu memperoleh ruang interpretasi yang lebih luas itu. Contohnya gimana tuh Mas Ron? Kan misalnya nih soal sila kelima misalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita nggak tahu interpretasinya apa itu, keadilan sosial versi Marxisme, versi libertarian, versi komunitarian, atau versi agama itu. Supaya kita bisa bercakap-cakap tentang origins dari sila itu, buka itu, dan membuka itu artinya mempersilahkan semua pikiran muncul. Nah, itu namanya kultur liberal kan. Sayangnya sekarang itu nggak terjadi sehingga dialektikanya parsial ya. Jadi informasi yang dari sini doang yang bunyi, yang ini ditutup pakai belas pemilo misalnya ya. Ya itu karena orang takut liberalisme itu kanan loh. Kalau Anda di Amerika bilang I am liberal itu artinya kiri, pro social justice. Kalau di Eropa bilang liberal itu hanya kanan karena ada partai buruh yang komunis di situ tuh. Amerika nggak ada partai buruh. Maka Partai Demokrat jadi partai liberal sebetulnya. Nah, itu juga kekacauan istilahnya. Karena tradisi filsafatnya juga kan orang nggak kenal dari di dalam sekolah kan nggak ada tradisi berfilsafat itu tadi. Ada. Kurikulum mesti dirubah supaya kedunguan bisa dikendalikan. Kalaupun nggak bisa dihapuskan dikendalikan. Ya. Baik, Bung Edi. Nah dari video yang sama-sama sudah kita saksikan. Bagaimana tanggapan Bung Edi akan hal itu? Tadi apa itu ya? Yang pertama tentang liberalisme itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Tapi justru Pancasila, bagaimana tadi kalimatnya itu? Pancasila justru yang menghalangi liberalisme kan gitu. Kalau liberal tidak menghalangi Pancasila. Iya, apa namanya kalau dalam konteks kita mempraktekkan liberalisme di dalam kita berpancasila, itu dia akan berbenturan itu antara liberalisme sama Pancasila karena dia punya satu budaya yang berbeda. Satu budaya yang berbeda. Memang di dalam Pancasila itu kita mengenal ada kebebasan di situ, ada kemerdekaan di situ, ada artinya kita punya kebebasan berpendapat kita punya kebebasan berpolitik di situ.
Tapi kalau dalam Pancasila kita bicara kebebasan, itu dalam arti kebebasan yang tidak dalam seperti dalam liberalisme ya. Kalau dalam liberalisme itu kan kayak kebebasan yang apa ya? Kayak jadi kayak nggak ada arah. Kayak ada arah. Tapi kalau dalam Pancasila kita bicara demokrasi, kita bicara kebebasan, itu lebih kepada kebebasan yang terpimpin. Makanya kita demokrasi Pancasila itu demokrasi terpimpin ya. Demokrasi terpimpin, bukan demokrasi liberal seperti demokrasinya orang-orang Barat. Kan kalau demokrasi liberal itu demokrasi tarung bebas. Walaupun sih sekarang dalam prakteknya itu kita itu cenderung juga demokrasinya agak liberal, agak cenderung ke liberal gitu, karena kayak demokrasi tarung bebas gitu ya, main kuat-kuatan itu tidak ada dalam budaya Pancasila. Nah, kalau dalam kebudayaan Pancasila kita bicara demokrasi dalam Pancasila itu demokrasi yang terpimpin oleh apa? Oleh hikmat kebijaksanaan. Artinya rambu-rambunya, koridor-koridornya hikmah kebijaksanaan itu. Jadi ada hikmah kebijaksanaan yang kita tetapkan bersama, yang kemudian menjadi rambu-rambu, jadi batasan-batasan kita bicara kebebasan. Dan kita juga kebebasan dalam Pancasila itu, kebebasan kita berpendapat, berpolitik ya, itu dalam bingkai permusyawaratan untuk mufakat. Makanya kalau di sila ke berapa itu, sila 4 ya, ke sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi budaya kebebasan dalam Pancasila begitu, dalam ruang permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Bukan kebebasan misalnya seperti yang kita lihat sekarang, misalnya saling bully, bahkan presiden juga dibully juga ya, dibully nggak jelas gitu ya, aneh-aneh terus. Ya akhirnya cenderung membawa kita pada perpecahan gitu. Itu kan budaya liberal yang apa namanya, yang sebenarnya bukan budaya Pancasila gitu. Budaya Pancasila kita boleh berdebat, kita boleh berbeda pendapat, tapi itu dalam rangka kita mencapai mufakat. Bukan kita berbeda pendapat untuk menghancurkan orang, untuk membuli, menjatuhkan pihak lawan, bukan, atau kelompok yang berbeda. Kalau sekarang kan cenderungnya begitu ya, nggak peduli dia benar atau enggak, pokoknya bully aja. Pokoknya selama itu bukan kelompoknya, ya apa, dibully habis. Mau benar juga jadi salah. Betul. Kan ada budaya kayak gitu. Makanya di dalam dalam pandangan Bung Karno itu kita mengenal ada demokrasi terpimpin. Kita bicara ekonomi juga ekonomi terpimpin. Bukan ekonomi liberal tadi itu. Bukan ekonomi begitu. Ekonomi liberal itu kayak apa? Ekonomi yang misalnya ya kapitalisme merajalela, yang membuat istilahnya itu mereka yang punya kapital besar, mereka punya modal besar, kayak tarung bebas dengan mereka yang UMKM kecil yang modalnya nggak ada. Jadi ekonomi berjalan misalnya kayak gitu, kayak pokoknya lu kuat-kuatan aja misalnya dalam cari makan. Itu nggak begitu. Artinya harus diatur itu supaya tidak yang kecil itu kayak tergerus sama yang punya kapital besar. Ekonominya nggak bisa dibiarkan. Jadi liberal kayak ada gitu. Ada jarak seperti langit dan bumi gitu ya. Akhirnya itu terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Si miskin itu kan liberalisme bisa membawa ke sana. Kalau tidak dipimpin itu, kalau demokrasinya tidak dipimpin, akhirnya kita pecah belah. Kalau ekonominya tidak terpimpin, ya akhirnya terjadi kesenjangan antara si miskin dan kaya. Di satu sisi ya banyak orang kaya yang mungkin hartanya 7 turunan nggak habis. Mungkin bukan cuma 7 turunan, 14 turunan mungkin bisa jadi, ada nggak habis. Tapi di sisi lain ada orang yang misalnya dapat uang hari ini habis hari ini buat makan. Kan ada kayak gitu. Nah semakin jauh itu jarak antara kesenjangan sosial itu, antara si kaya dan si miskin, itu indikator apa ya? Indikator jauhnya keadilan sosial. Tapi tadi kita tidak setuju ya dengan apa tadi dikatakan oleh Bung Rocky bahwa keadilan sosial menurut versi apa kan gitu, kalau dikaitkan dengan sila yang kelima kan gitu ya. Versi Marxisme kah,
libertarian kah? Satu lagi apa tadi saya? Komunitarian kah gitu ya? Atau versi agama kah gitu ya? Betul. Sebenarnya sila kelima itu udah sangat jelas ya. Jawabannya sudah ada ya. Iya. Keadilan sosial ya versinya bagi seluruh rakyat Indonesia iya kan gitu ya? kan sebenarnya kalimatnya udah jelas. Nggak perlu diinterpretasikan ini keadilan sosial versi mana. Versi mana kan gitu. Versi komunitarian kah, versi libertarian kah, marxisme kan, agama kah. Nggak perlu begitu karena keadilan sosial versinya seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita yang harus merumuskan itu. Makanya bukan keadilan menurut versinya kelompok A, bukan kelompok B, bukan golongan A, golongan B, bukan begitu. Tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya versi seluruh rakyat Indonesia yang harus kita rumuskan bersama dan kemudian dituangkan dalam konstitusi. Konstitusi itulah yang kemudian menjadi penjamin terciptanya keadilan. Itu dilaksanakan dengan sila keempat tadi, permusyawaratan. Artinya kita harus merumuskan bersama yang adil buat kita semua itu apa. Jadi kalau itunya sudah dirumuskan dalam bentuk hukum, dalam bentuk peraturan-peraturan, itu menjadi jaminan keadilan bagi seluruh Indonesia. Kan Pancasila itu bisa dibaca dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Gitu. Kan kalau dari belakang ke depan kita bicara tujuan akhirnya itu adalah keadilan sosial tadi. Gimana rakyat Indonesia sejahtera, rakyat Indonesia itu ya adil makmur itulah. Terwujud keadilan sosial tadi itu ya. Dan untuk mewujudkan itu kan di sila keempat. Jadi sila keempatnya ini harus jalan. Sila keempatnya artinya ya kerakyatan itu harus jalan. Artinya pemerintahan yang berorientasi kepada rakyat itu harus betul-betul terwujud karena itu jalan mewujudkan keadilan sosial. Dan keadilan sosial ini juga harus dijamin. Yang menjamin keadilan sosial apa? Konstitusi. Konstitusi dirumuskan lewat musyawarah itu. Jadi kita sama seperti kenapa dasar negara kita Pancasila, karena itu adalah dasar yang bisa kita sepakati bersama. Dasar yang adil buat semua. Karena dia tidak mengalahkan, tidak ada satu golongan pun yang dikalahkan oleh Pancasila. Jadi semua menang. Kemerdekaan semua buat semua. Iya, betul. Kemerdekaan semua buat semua. Konstitusi kita juga harus begitu. Harus berpihak kepada seluruh Indonesia. Bukan cuma berpihak kepada yang kaya, kepada kapitalis misalnya kayak gitu. Tapi harus berpihak kepada rakyat malah. Berpihak kepada rakyat, berpihak juga kepada rakyat kecil. Begitu sih tentang. Jadi dia berbenturan sih Pancasila sama liberalisme. Kita memang mengenal kebebasan tadi. Liberalisme ini kan bicara kebebasan ya. Tapi dalam Pancasila kebebasan kita adalah kebebasan yang terpimpin. Tetap ada arahnya ya. Ada arah, gitu. Ada koridor-koridornya gitu. Dan ada budaya luhur di situ. Budaya luhur ya kita berbeda untuk mencari persamaan. Betul. Untuk mencari mufakat ya, bukan untuk berantem. Nah, kalau kita sekarang ini tergiring ke malah budaya berantem. Budaya berantemnya ya yang dikedepankan. Iya, jadi kayak tawuran di medsos gitu. Adu buzzer gitu, kuat-kuatan buzzer, adu tagar itu kalau lihat di Twitter kan adu tagar ini. Kayak misalnya sekarang ada Jokowi endgame gitu kan. Terus apalah ada yang lawannya juga itu adu tagar menang-menangan bisa trending di Twitter misalnya kayak gitu. Bukan kayak gitu, tapi gimana kita berbeda tapi untuk kebaikan bersama. Betul. Nah, budaya itu yang sebenarnya agak-agak hilang. Sebenarnya itu budaya liberal kan. Dan kita kan budaya musyawarah. Musyawarah mufakat. Gitu sih Kak Rahman. Baik. Nah, menarik sekali sahabat RKP. Jadi kalau dari pemaparan Bung Edi yang sudah disampaikan, jadi jelas sekali Bung. Maksudnya jelas sekali bahwa apa yang kita pahami bersama di Rumah Kebangsaan Pancasila tentu juga di seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini juga sepakat gitu tentang apa yang sudah Bung Edi sampaikan, bahwa jangan kita saling membentur-benturkan gitu antara sila-sila yang ada di dalam setiap Pancasila, dan juga bahwa
Pancasila atau demokrasinya bangsa Indonesia ini adalah demokrasi yang terpimpin, bukan demokrasi yang menganut paham liberal, demokrasi yang sesuka-sukanya dan lain sebagainya. Kita punya budaya ketimuran, anggap saja gitu ya. Kita punya budaya ketimuran, budaya musyawarah yang kita lebih kedepankan. Dan juga bicara ngomong tentang nilai-nilai keadilan sosial yang seperti apa, ya tentu keadilan sosial yang sudah disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan sosialnya seluruh rakyat Indonesia. Yang untuk bisa menjalankan itu semua kan kita harus mengacu kepada sila keempat, bicara tentang nilai-nilai kerakyatan dan sebagainya. Jadi memang ya kalau ngomongin tentang Pancasila dan lain sebagainya ini nggak akan pernah selesai gitu ya. Artinya memang ini juga bagian dari tanggung jawab kita selaku generasi penerus bangsa, dan juga kita juga dari Rumah Kebangsaan Pancasila punya tanggung jawab untuk bersama-sama untuk sharing tentang wawasan kebangsaan gitu ya Bung ya. Betul, jadi mungkin dari Bung Edi ada lagi yang mau disampaikan tentang berkaitan tentang nilai-nilai itu semua. Perlu ini sih, perlu ya kadang-kala ya sering juga sih kalau Bung Rocky itu bisa bikin bingung loh, bikin bingung orang berpancasila itu kalau kita lihat-lihat ya. Sila 1, sila 2 kontradiktif, antitesis lah, terus keadilan sosial itu kayak nggak jelas lah gitu. Ini versi mana? Itu kan bikin orang bingung. Pancasila bisa diganti lah, itu kan bikin orang jadi ragu berpancasila. Padahal kekuatan kita di sana. Kekuatan kita itu ketika kita menerima Pancasila dan dengan sepenuh hati. Dan sebaik-baiknya. Tapi buat saya secara pribadi, mudah-mudahan ada hikmah positif dari munculnya Bung Rocky Gerung dan lain-lain ini ya. Artinya supaya semakin banyak masyarakat bangsa Indonesia yang terus menggali nilai-nilai Pancasila seperti apa, kemudian berusaha kembali untuk mencari jati diri daripada bangsa Indonesia ini. Dan mudah-mudahan melalui channel podcast Rumah Kebangsaan Pancasila ini kita memberikan jawaban setidaknya gitu ya, memberikan jawaban, meluruskan gitu ya, meluruskan. Dan juga karena kita punya kita punya acuan, kita punya dasar, yaitu kembali kepada para pendiri bangsa kita kan gitu ya. Artinya kita apa yang kita sampaikan di sini sahabat RKP, kita adalah ya lembaga gitu ya, lembaga Rumah Kebangsaan Pancasila yang memang kita punya acuan gitu. Kita punya acuan kepada ada pedoman daripada para pendiri bangsa Indonesia gitu. Dan mudah-mudahan melalui podcast Rumah Kebangsaan Pancasila ini Bung Edi, kita bersama-sama gitu ya bisa melakukan terus sharing wawasan kebangsaan, dan mudah-mudahan Bung Edi juga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan. Begitu juga kita doakan sahabat-sahabat RKP dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan. Baik, menarik, dan kayaknya ini kalau kita mau bahas terus bisa sampai 3 jam juga nggak akan selesai Bung Edi ya. Tapi setidaknya waktu yang cukup singkat ini juga bisa memberikan sebuah pemahaman buat sahabat-sahabat RKP dimanapun berada. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya Bung Edi, dan mudah-mudahan kita bisa terus melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa dan terus melanjutkan relnya revolusi Indonesia gitu ya. Artinya kita punya tanggung jawab di situ gitu ya. Untuk itu mari kita akhiri acara ini dengan kita pekik salam nasional Bung Edi. Salam nasional, merdeka.